Halo guys, bersama kami di kelompok 5. Di kelompok ini akan menjelaskan beberapa materi tentang materi filsafat India. Oleh karena itu, sebelum kami menjelaskan, kami akan terlebih dahulu memperkenalkan diri. Langsung saja di perkenalannya guys. Swipe up. Nah, itu tadi adalah sekilas perkenalan dari kami kelompok 5. Sekarang saatnya kita jalan-jalan sejenak ke Hindia. Kita akan membahas tentang filsafat Hindia, mulai dari ciri-cirinya, metode-metodenya, periodisasinya, sampai aliran-alirannya. Baik, pasti teman-teman penasaran kan? Yuk, langsung saja ke pembahasan. Salah satu bagian yang menarik perhatian dalam sejarah India adalah mengenai filsafat India. Pembahasan sejarah India akan selalu berkaitan juga dengan filsafat, sebab selain menjadi bagian integral dalam sejarah juga merupakan kesatuan perkembangan agama di India. Sejarah filsafat India seperti halnya di Tiongkok dan Yunani, yaitu tumbuh dari perkembangan agama. Perbedaannya dengan Tiongkok dan Yunani adalah bahwa di India filsafat itu tidak dapat berkembang sendiri lepas dari agama, serta menjadi suatu kekuatan rohani yang berdiri sendiri. Filsafat di India senantiasa bersifat religius. Tujuan terakhir filsafat India adalah keselamatan manusia di dalam kehidupan sesudah kehidupan di dunia atau kehidupan di akhirat. Yang selanjutnya adalah ciri-ciri filsafat India. Profesor Radhakrishnan memberikan 7 ciri filsafat India. 1. Motif spiritual. 2. Sikap introspektif dan pendekatan terhadap realitas. 3. Mengakui hubungan erat antara hidup dan filsafat. 4. Idealis. 5. Memberikan peran sentral terhadap intuisi. 6. Mengakui otoritas. 7. Tendensi untuk mendekati berbagai aspek pengalaman dan realitas dengan pendekatan sintesis. Berikut penjelasannya. Motif spiritual. Motif spiritual mendasari seluruh sistem filsafat India maupun kehidupan masyarakat. Semua aliran mengaku esensi spiritual. Dan sebab itulah penghayatan agama sangat erat kaitannya dengan usaha filosofis filsafat India. 2. Sikap introspektif dan pendekatan terhadap realitas. Maksudnya adalah psikologi dan etika dianggap lebih penting daripada ilmu pengetahuan alam atau ilmu pengetahuan positif. 3. Mengakui hubungan erat antara hidup dan filsafat. Filsafat tidak dianggap sebagai sekedar sport otak, tetapi merupakan usaha mencari kebenaran. Kebenaran membawa keselamatan, berarti bebas dari penderitaan, kelahiran kembali atau kebahagiaan abadi. 4. Idealis. Filsafat India, khususnya Hinduisme, mengarah kepada monisme ideal yang kelihatan sebagai pluralisme dan kontradiktoris, sebetulnya merupakan bentuk-bentuk ekspresi. 5. Memberikan peran sentral terhadap intuisi. Hanya intuisi yang mampu menyingkap kebenaran tertinggi, tidak berarti bahwa peran akal ditolak. Pengetahuan intelektual dianggap tidak mencukupi. Oleh sebab itu, kata yang tepat untuk filsafat adalah darsana, yang berasal dari kata dars, yang artinya melihat, mengalami, intuitif. Akal mampu menunjukkan kebenaran, tapi akal itu sendiri tidak mampu mencapainya. 6. Mengakui otoritas. Para filsuf India selalu memperhitungkan tradisi seperti yang diajarkan para guru Buddha atau Mahavira. Ini berpengaruh pada metode filsafat India yang dimulai dengan Stravana atau mendengarkan. Yang ketujuh, tendensi untuk mendekati berbagai aspek pengalaman dan realitas dengan pendekatan sintesis. Maksudnya adalah bahwa agama yang benar akan mencakup semua agama.
Tuhan mereka satu, hanya disebut oleh manusia dengan banyak nama. Agama dan filsafat, pengetahuan dan tindakan, intuisi dan pemikiran. Tuhan dan manusia diletakkan dalam harmoni. Ciri sintesis ini menyebabkan semua sistem dapat hidup dalam harmoni dan toleransi. Itulah sebabnya filsafat tak dapat dipisahkan dari agama. Selanjutnya kita akan membahas tentang metode filsafat India. Metode filsafat India setidaknya melalui 3 langkah. Yang pertama ada sravana, yaitu mendengarkan. Mendengarkan ajaran-ajaran benar dari teks-teks kitab suci agar dapat menangkap pengertiannya secara penuh. Yang selanjutnya yaitu manana, perbincangan atau penalaran, diskusi tentang isi teks yang didengar tadi. Yang selanjutnya atau yang terakhir adalah nididhyasana, yaitu duduk dalam sikap meditasi dengan konsentrasi pikiran pada ajaran yang didengarkan itu. Dengan sikap meditasi, pikiran dibebaskan dari keraguan. Pikiran menjadi terbuka untuk diresapi dan diterangi oleh kebenaran ajaran itu. Ketiga langkah ini menyebabkan bahwa di India filsafat bukanlah suatu hal yang hanya teoritis, tapi menjadi sesuatu kekuatan yang menghidupkan dan mengubah manusia. Selanjutnya kita akan membahas tentang periode filsafat India. Filsafat India memiliki 5 periode, yaitu pertama ada kurun Veda, yang kedua kurun reaksi, yang ketiga kurun Purana Darsana, yang keempat kurun Islam, dan yang terakhir kurun modern. Yang pertama adalah kurun Veda, yaitu dimulai dari tahun 2000 sampai tahun 600 sebelum Masehi. Di masa inilah bangsa Arya mulai berdatangan ke Hindia. Veda adalah tradisi sastra yang merupakan hasil perjumpaan antara kebudayaan bangsa Arya yang berbahasa Indo-Eropa dan kebudayaan Dravida. Veda dinyanyikan, diucapkan, dan ditulis dalam bahasa Vedic, yaitu adalah bahasa kuno Indo-Arya. Vedic merupakan induk dari bahasa Sanskerta. Veda terdiri dari 4 kumpulan atau yang disebut dengan Samhita, yaitu yang pertama ada Erji Veda, kumpulan puji-pujian yang diresitasi. Yang selanjutnya ada Sama Veda, yaitu kumpulan himne yang dinyanyikan. Nah, yang selanjutnya Yajur Veda, kumpulan rumusan-rumusan untuk kurban. Nah, yang terakhir ada Atharva Veda yang merupakan kumpulan rumusan-rumusan najis. Di masa ini, diwariskan juga ada 3 kitab lain yang penting kedudukannya dalam Hinduisme. Yang pertama ada Brahmana, yaitu kitab yang berisi spekulasi tentang kurban dan kedudukan iman-iman. Ada lagi Aranyaka, yaitu naskah-naskah esoteris yang merupakan hasil refleksi kaum Vanaprastha atau yang disebut dengan penghuni hutan. Kitab ini menekankan arti batiniah dan simbolis dari kurban. Dan juga yang terakhir ada Upanishad, yaitu merupakan kelanjutan dari Aranyaka, jadi merupakan penutup dari Veda. Terakhir secara kronologis maupun teleologis. Secara revelasi, Hindu mencapai kesempurnaannya pada Upanishad. Nah, makanya Upanishad sering juga disebut dengan Vedanta, yang berarti akhir atau pemenuhan Veda, baik secara temporal maupun teleologis. Berlanjut ke kurun reaksi pada tahun 600 sebelum Masehi sampai tahun 300 sebelum Masehi. Pada abad ke-7 dan abad ke-5 sebelum Masehi, kehidupan intelektual dan spiritual dunia berkembang. Di Yunani, muncul filosof-filosof alam. Di Palestina, muncul para nabi. Di Cina, tampil Konfusius, dan Persia, muncul tokoh-tokoh Zarathustra. Di India, muncul pemikir-pemikir Upanishad dan pengajar-pengajar yang kurang ortodoks. Lalu muncullah Jainisme dan Buddhisme yang memberikan ajaran dan aturan baru untuk mencapai keselamatan. Pada kurun waktu itu, struktur masyarakat lama mengalami keguncangan. Muncul sejumlah kerajaan kecil. Ada semacam rasa pesimisme di bidang kebudayaan dan keagamaan. Masih ada perbedaan pandangan di kalangan ahli tentang latar belakang ketidakpuasan dan disintegrasi dalam masyarakat.
Tetapi salah satu alasannya adalah meluasnya ajaran tentang inkarnasi sehingga orang ingin melepaskan diri dari lingkaran kelahiran kembali. Pendiri Buddhisme sendiri adalah Siddhartha Gautama. Dia berasal dari keluarga Shakya. Kitab suci atau konon Buddhisme dinamakan Tripitaka, yang terdiri atas sutra, yaitu kumpulan khotbah Buddha, Vinaya, undang-undang untuk para muni dan upasaka, dan Abhidharma, yaitu metafisika dan psikologi. Berlanjut ke kurun Purana Dasarna pada tahun 300 Masehi sampai 1200 Masehi. Pada masa ini, muncul pemikir-pemikir filosofis. Filsafat India menjadi sadar diri, logika dan epistemologi muncul sebagai bagian dari filsafat. Ciri pertumbuhan ini antara lain disebabkan oleh Jainisme dan Buddhisme. Hampir semua sistem filsafat mencurahkan perhatian pada apa yang dinamakan pramana. Pramana berarti cara-cara esensial untuk mencapai pengetahuan yang sah atau yang prama. Objek yang diketahui disebut prameyi, sedangkan orang yang mengetahui disebut pramata. Selanjutnya yaitu kurun Islam pada tahun 1200 Masehi sampai 1757 Masehi. Tokoh yang cukup menonjol pada periode ini adalah Kabir dan Guru Nanak. Kabir mencoba untuk mengembangkan suatu agama yang universal, sedangkan Guru Nanak adalah pendiri aliran Sikh yang berusaha menyerasikan Islam dan Hinduisme. Yang terakhir yaitu periode modern pada tahun 1757 Masehi sampai 1968 Masehi. Dalam periode modern ini terlihat kecenderungan untuk menghidupkan nilai-nilai klasik India bersamaan dengan berbagai pembaruan sosial politik. Tokoh-tokoh penting pada periode ini antara lain Raja Ram Mohan Roy, Vivekananda, Gandhi, Rabindranath Tagore, dan Radha Krishna. Roy mengajar monoteisme berdasarkan Upanishad dan moral berdasarkan khotbah di bukit dari Injil. Vivekananda mengajarkan bahwa semua agama benar, tapi agama yang cocok untuk India adalah Hindu. Lalu kita akan membahas tentang aliran-aliran filsafat Hindia. Ada 7, yang pertama Charvaka, Jainisme, Buddhisme, Nyaya dan Vaisesika, Samkhya dan Yoga, Purwa Mimamsa, dan Uttara Mimamsa. Aliran filsafat India yaitu Carvaca. Carvaca didirikan oleh Baspati, cirinya adalah materialistis hedonistis. Aliran ini tidak menerima kehidupan sesudah kematian atau kehidupan sesudah kehidupan di dunia ini. Alasannya karena kehidupan di dunia akhirat tak dapat diverifikasi, apalagi belum ada seorang pun yang menyaksikannya. Jadi, aliran ini hanya mengakui eksistensi duniawi dan menolak kebakaan jiwa. Etika aliran ini bersifat hedonistis. Menurut aliran ini, manusia boleh melakukan apa saja karena tidak ada hukuman yang mengikat. Jadi, mereka menolak konsep hukum karma dan kelahiran kembali yang terdapat pada sistem filsafat India yang lain. Carvaka mengajarkan bahwa satu-satunya realistis adalah materi, yang terdiri dari 4 unsur, yakni tanah, air, udara, dan api. Aliran ini hanya menerima pengetahuan berdasarkan persepsi langsung. Mereka menolak induksi dan deduksi, karena menurut mereka, kebenaran sudah terkandung dalam premisnya. Aliran selanjutnya yaitu Jainisme. Filsafat Jainisme menolak seluruh otoritas Veda. Setiap pendapat adalah sah, bukan berarti mereka tidak mengakui adanya kontradiksi-kontradiksi, tetapi mereka melihat adanya kompleksitas realitas. Perbedaan pendapat terjadi karena perbedaan titik tolak yang digunakan orang, atau keterbatasan penemuan pada satu aspek realitas saja. Oleh sebab itu, Jainisme berpendapat bahwa tidak mungkin ada pengetahuan absolut. Pengetahuan dinyatakan sah hanya dalam hubungan dengan titik tolak yang digunakan. Oleh sebab itu, pendekatan yang benar adalah menerima keabsahan sebagai sesuatu yang relatif. Jainisme mengenal 7 titik tolak dalam memandang realitas, yakni 1. Ada, 2. Tiada, 3. Tak dapat dilukiskan, 4. Ada namun tak dapat dilukiskan, 5. Tiada dan tak dapat dilukiskan, 6. Ada dan tiada,
7. Ada, tiada, dan tak dapat dilukiskan. Ada 5 macam pengetahuan, yakni 1. Mati atau pengetahuan sehari-hari, meliputi ingatan, pengetahuan, dan induksi. 2. Sruti, yaitu pengetahuan yang diturunkan dari tanda-tanda, simbol, dan kata. 3. Avadi, yaitu pengetahuan langsung atas benda-benda. 4. Manahparyaya, yaitu pengetahuan langsung akan apa yang dipikirkan orang. 5. Kepala, yaitu pengetahuan sempurna. Menurut Jainisme, hakikat diri atau jiwa adalah kesadaran. Tujuan tertinggi adalah realisasi kondisi murni, mengembalikan jiwa kepada hakikatnya, yakni pengetahuan tak terbatas, persepsi tidak terbatas, kekuatan tidak terbatas, dan kebahagiaan tidak terbatas. Ada banyak jiwa dan banyak bentuknya. Kalau jiwa bebas, ia mencapai status murninya, tapi ini bisa dicapai dengan disiplin rohani yang keras, memutuskan hubungan dengan dunia yang merupakan partikel-partikel yang mengelilingi jiwa. Jiwa memiliki keutamaan-keutamaan, yakni ahimsa atau tanpa kekerasan, menghargai hidup, harta, dan benda, bicara yang benar, tidak mencuri, kemurnian, dan ketidaklekatan pada hal-hal duniawi. Substansi adalah penggabungan atom-atom yang tak berukuran dalam formasi yang berbeda-beda. Atom-atom itu masing-masing sudah memiliki prinsip penginderaan, yaitu meliputi sentuhan, pengecap, penciuman, dan warna. Buddhisme. Aliran filsafat Buddhisme didirikan oleh Siddhartha Gautama. Ia berasal dari keluarga Sakya. Kitab suci atau kanon Buddhisme adalah Tripitaka, yang terdiri atas sutra, Vinaya, Abhidharma. Sutra, yang berarti kumpulan khotbah Buddha. Vinaya, yang berarti undang-undang untuk para muni dan upasaka. Abhidharma, yang berarti metafisik dan psikologi. Salah satu ciri khas Buddhisme adalah pesimisme, yang inti ajarannya adalah bahwa segalanya duka, penderitaan yang real. Sebab itulah manusia harus berusaha melepaskan diri dari kesengsaraan. Tetapi bukan berarti bahwa aliran Buddhisme mengajarkan keputusasaan. Ada 3 tingkat penderitaan, yakni 1. Penderitaan yang berkaitan dengan proses kehidupan, terutama kelahiran, sakit, usia tua, dan mati. 2. Penderitaan sebagai akibat dari kesadaran akan adanya kesenjangan dan distansi antara apa yang diinginkan dan apa yang diperoleh, serta kesadaran akan kesementaraan. 3. Penderitaan sebagai akibat dari hakikat kondisi kemanusiaan. Sesudah Buddha wafat, Buddhisme sudah berakar di bagian timur Gangga. Para murid Buddha kemudian mengadakan beberapa konsili. Konsili pertama berlangsung di Rajagara, disusul konsili kedua di Vesali. 100 tahun sesudahnya, Buddhisme mencapai puncak kemegahannya di masa pemerintahan Asoka. Konsili ketiga dilangsungkan di Pataliputra dalam masa pemerintahan Asoka. Dalam konsili ini terjadi perpecahan dan perbedaan pendapat, yang kemudian menghasilkan 2 aliran Buddhisme, yakni Hinaya yang berarti kendaraan kecil dan Mahayana yang berarti kendaraan besar. Hinayana bertujuan mencapai penyelamatan individual, sedangkan Mahayana mencari penyelamatan orang. Selanjutnya yaitu Nyanya dan Vaisesika. Kedua aliran ini memandang realitas dengan pandangan yang pluralitaris. Mereka sangat mirip dan sebab itu biasanya dibicarakan secara bersamaan. Nyanya dan Vaisesika mengajarkan tentang ketujuh teori, yaitu substansi. Ada 9 substansi, yaitu tanah, air, api, udara, eter, waktu, ruang, jiwa, dan kesadaran. Yang kedua, kualitas. Selanjutnya aktivitas, universal, partikular, inherent, dan negasi. Nyanya dan Vaisesika mengajarkan bahwa keselamatan berarti kembali pada keadaan tidak sadar dari Atman atau jiwa. Lepas dari kontak dengan dunia dan kembali pada eksistensi buta, tidak sadar, kekosongan dari sengsara, dan bukan kosong dari kebahagiaan dan kesenangan. Lalu ada Sankhya dan Yoga.
Perbedaan Sankhya dan Yoga adalah bahwa Sankhya menolak Tuhan, atau sekurang-kurangnya menganggap Tuhan ini tidak relevan. Sebaliknya, Yoga menerimanya. Selebihnya, kedua aliran ini mempunyai kesamaan pandangan filosofis. Yoga dengan sistem filsafat Yoga Sutra dan Pantanjali membuat problem penting terhadap konsep Sankhya. Yoga menerima adanya unsur parusa dan prakti seperti yang diajarkan Sankhya. Tapi Yoga menganggap perlu memperkenalkan penyembahan kepada Tuhan dalam pencarian kesempurnaan. Menurut Yoga, Tuhan adalah tipe khusus dari jiwa, tidak tersentuh oleh penderitaan, karma, atau hasil perbuatan dan kesan-kesan. Tuhan adalah guru dan tidak terbatas pada waktu. Tuhan dianggap sebagai roh maha mulia dan yang maha sempurna, dan sebab itu menjadi subjek penyembahan. Purva Mimamsa didirikan oleh Jaimini. Pada mulanya, Mimamsa bukan merupakan sistem filsafat, melainkan usaha untuk menjelaskan hakikat hukum, peraturan atau kewajiban yang menurut sistem ini terdiri atas ketaatan terhadap perintah Veda dan larangan-larangannya. Veda mengajarkan orang untuk berkurban untuk kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Lalu Mimamsa bertanya, bagaimana mungkin kurban bisa mendatangkan kebahagiaan? Ini akhirnya membawa kepada hakikat diri, Tuhan dan perbuatan yang disebut juga dengan karma. Penganut Mimamsa disebut Mimamsaka. Kelompok Mimamsaka terkenal adalah Kumarila dan Prabhakara yang mengembangkan metafisika dan epistemologi sendiri. Prabhakara menerima 8 kategori, yakni substansi, kualitas, perbuatan atau aksi, universal, inherent, energi, persamaan, dan hakikat diri adalah kesadaran, bukan kebahagiaan. Upacara kurban dianggap sebagai sarana untuk mencapai keselamatan. Karma merupakan daya yang tak melihat apurva umum yang membawa orang pada keselamatan. Konsep tentang Tuhan justru berasal dari konsep tentang karma sebagai penjamin keselamatan. Tuhan dilihat sebagai penjaga prinsip karma. Tuhan adalah prinsip karma, hukum atau peraturan yang isinya termuat dalam Veda. Tekanan pada Veda ini berpusat pada bagian pertama Veda, yakni mantra-mantra dan Brahmana. Inilah yang membedakannya dari Uttara Mimamsa, mendasarkan diri pada Veda. Sebaliknya, Uttara Mimamsa mendasarkan diri pada Upanishad. Selanjutnya yaitu Uttara Mimamsa atau Vedanta. Ada banyak sistem Vedanta yang bersifat realis, idealis, monistis, atau pluralis. 3 sistem yang terkenal dalam Sankara, Ramanuja, dan Madhva. Semuanya menerima Brahman sebagai realitas tertinggi. Brahman harus direalisasi sebagai jiwanya sendiri, yaitu yang absolut dalam diri kita. Usaha ini dilakukan dengan orientasi ke dalam. 1. Sankara adalah sistem non-dualistis. Menurut Sankara, Atman sama dengan Brahman, yakni esensi subjektivitas yang bersatu dengan esensi dunia. Dunia seluruhnya tergantung pada Brahman, tapi Brahman tidak tergantung pada dunia. 2. Ramanuja menekankan perbedaan dalam non-dualisme Sankara. Dunia diri, Tuhan Brahman itu real, tapi dunia dan diri tergantung pada Brahman. Di luar Brahman tidak apa-apa. Itulah sebabnya teori Ramanuja disebut non-dualisme dengan perbedaan, yakni satu Brahman memiliki 2 bentuk, diri dan materi. 3 yaitu Madhva. Madhva bersifat dualistis. Dunia, diri, dan Brahman merupakan eksistensi yang abadi, tapi dunia dan diri itu tergantung pada Brahman. Brahman memiliki segala kesempurnaan dan digambarkan sebagai Vishnu. Aliran ini mengajarkan bahwa individu dan alam adalah realitas independen. Timbul persoalan, bagaimana Brahman mengontrolnya? Dan jawabnya, dengan konsep Sakti atau Brahman adalah energinya. Diri-diri individu dan alam, meskipun independen, merupakan ekspresi atau investasi dari Brahman. 4. Pasupata, Sakti, dan Pancaratra. Keduanya merupakan sekte yang berlawanan dengan Veda. Dalam sistem Pancaratra, Vishnu sama dengan Brahman, tapi atribut-atributnya tak dapat menampakkan diri tanpa Sakti yang dinamakan Laksmi. Sakti ini memiliki 2 aspek, yaitu aktivitas dan menjadi.
Bila sakti itu aktif, keenam atribut Wisnu memanifestasikan diri dalam pengetahuan, ketuhanan, kemampuan, kekuatan, keperkasaan, dan kemuliaan. Dalam sistem Pasupata atau Saiva, Saiva sama dengan Brahman dalam Upanishad. Hakikatnya adalah aku murni, yaitu tanpa atribut, tanpa keterangan, dan kesadaran murni. Yeay, akhirnya kita telah sampai di penghujung video tentang filsafat India ini. Tak terasa ya,